Apa bahasa Arabnya Tuhan? Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ini. Lihat papan tulis, ada dua kata, ilahun dan Rabbun. Dua-duanya kita sudah sering dengar dan sering mengucapkan. Ilahun artinya adalah Tuhan, Rabbun juga artinya adalah Tuhan. Jadi kalau tadi ditanya apa bahasa Arabnya Tuhan, ya ini ilahun dan Rabbun. Tetapi tauhilah, ilahun dan Rabbun itu ada perbedaan. Meskipun terjemah Indonesianya adalah Tuhan, tetapi sesungguhnya makna yang terkandung dalam keduanya ada perbedaan yang sangat mendasar. Kita akan coba bahas. Ilahun ini berasal dari kata alaha ya'lahu. Ilahun ini adalah sigot isim masdar dari kata alaha ya'lahu, ala fil madhi, ya'lahu fil mudhari'. Alaha ya'lahu artinya adalah abada ya'budu. Abada ya'budu artinya menyembah. Nah, ilahun itu sigot isim masdarnya. Apa artinya? Artinya adalah sesembahan atau zat yang disembah. Ilahun ini isim masdar tapi bermakna isim maf'ul. Dalam bahasa Arab ada banyak kata yang sigotnya adalah isim masdar tapi maknanya isim maf'ul. Saya kasih contoh yang lain, satu aja. Misalkan kata kitabun atau kitabatun. Kitabun itu artinya buku. Kitabatun artinya tulisan. Dua-duanya isim masdar. Nah, tulisan itu adalah sesuatu yang ditulis. Buku, kitabun itu sesuatu juga yang ditulis. Nah, kalau ada kata diterjemahkan menjadi ditulis, dibaca, dilindungi, ditolong, dijaga, ada awalan di atau terjaga, tertolong, terbaca, tertulis, maka itu adalah penerjemahan dari sigot isim maf'ul. Nah, kitabun itu isim masdar tapi maknanya isim maf'ul. Kitabatun tulisan itu isim masdar, maknanya isim maf'ul. Begitupun ilahun, isim masdar juga sigotnya tapi maknanya makna isim maf'ul. Nah, ilahun jadi Tuhan yang disembah, zat yang disembah. Makanya dalam syahadat kita mengucapkannya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau kita baca kitab-kitab para ulama tentang bahasan syahadat ini, mereka akan menuliskan bahwa asyhadu an la ilaha illallah ay asyhadu an la ma'buda illallah. Aku bersaksi bahwa tiada zat yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi ilahun itu adalah maknanya ma'budun mutlakon, zat yang disembah secara mutlak. Dan sembahan itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Ailahum ma'allah, adakah Tuhan ilah bersama Allah? Jawabnya tentu saja tidak ada. Nah, ini makna ilahun. Lalu apa makna Rabbun? Rabbun juga maknanya Tuhan, tapi ada perbedaan. Rabbun itu maknanya katanya berasal dari robba. Robba yarubu. Robba fil madhi, yarubu fil mudhari'. Apa artinya robba yarubu? Robba yarubu artinya banyak. Misal, aslaha artinya memperbaiki. Bisa juga maknanya zada'an ni'mah, menambahkan nikmat, kenikmatan. Juga maknanya aqoma, mendirikan. Juga jamaah, mengumpulkan. Atau makna yang lain adalah sasa, memimpin, menata, mengelola, mengurus. Atau malika yamlaku, memiliki, menguasai. Atau juga makna yang lain tayyaba wa ajada, memperbaiki dan memperindah, dan makna-makna semisal. Nah, jadi kalau kata Rabbun itu dari kata robba maknanya yang tadi, menjaga, memelihara, memimpin, menata, mengelola, mengumpulkan, mendirikan, memperbaiki, memperindah dan sebagainya. Nah, makna-makna ini maka diterjemahkan Rabbun itu sebagai Tuhan yang memelihara. Rabbun itu Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menata, yang memimpin, yang mengurus, yang melindungi, yang menjaga. Itu makna-makna dari kata Rabbun. Nah, Rabbun juga dalam bahasa Arab juga diterjemahkan sebagai sayyidun, artinya tuan atau majikan. Atau malikun, orang yang memiliki atau orang yang menguasai. Ketika kita baca ayat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam, Tuhan yang menguasai alam, Tuhan yang menjaga alam,
Tuhan yang menata alam, Tuhan yang mengurus alam semesta. Jadi bukan Tuhan yang dari sisi sebagai zat yang disembah, tapi Tuhan sebagai zat yang menciptakan, yang menata, yang memimpin, yang mengelola, dan makna-makna yang tadi. Makanya dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang bercerita tentang orang-orang musyrik. Ketika mereka ditanya, walain saltahum man khalaqas samawati wal arda wa sakharas syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Seandainya engkau, hai Muhammad, bertanya kepada mereka orang-orang kafir musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menundukkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi orang kafir musyrik itu mengetahui bahwa pencipta langit dan bumi, penunduk bulan dan matahari, pencipta mereka itu adalah Allah. Tetapi mereka tidak mengakui Allah sebagai ilah. Mereka hanya mengakui Tuhan sebagai Rabb. Nah, makanya syahadat kita bukan la Rabba illallah, tapi la ilaha illallah. Karena kalau sebagai la Rabba, maka dimensi Rabbun atau dimensi rububiyah orang-orang kafir juga mereka mengakui, tetapi mereka tidak mengakui Allah dalam dimensi sebagai ilah atau dimensi uluhiyah. Nah, sehingga perbedaan antara ilahun dan Rabbun itu jelas. Ilahun adalah zat yang disembah, Tuhan sebagai zat yang disembah. Kalau Rabbun adalah Tuhan sebagai zat yang menciptakan, yang memimpin, yang menata, yang mengurus, yang mengelola, menjaga, melindungi, dan mengatur, serta makna yang lain. Tentang ini kita temukan banyak di Al-Quran kata Rabbun, dan dalam surat Al-Fatihah yang kita sudah hafal juga kita temukan dalam banyak ayat-ayat yang lain, misalkan dalam surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan ayat-ayat dalam surat-surat yang lain. An-Nas kita hafal, qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan banyak yang lain. Nah, begitulah perbedaan antara ilahun dan Rabbun. Dua-duanya diterjemahkan dengan Tuhan, tapi sesungguhnya dua-duanya memiliki dimensi makna yang berbeda. Kalau kita hanya baca terjemahan Indonesianya, kita tidak akan bisa merasakan perbedaan ini. Tapi kalau kita paham dari sisi pembahasan kebahasanya, perbedaan dari sisi bahasanya, maka ketika kita menyebutkan la ilaha illallah, maka maknanya bukan hanya sekedar Tuhan, tapi sertakan dalam pikiran kita, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tapi kalau kita menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, yang menata, yang mengurus, yang menjaga, dan yang lain-lainnya terhadap alam semesta ini. Demikian, semoga bermanfaat.